Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dari komunitas Bineka. Hari ini kita mau kunjungan ke rumah ibadah Gereja Katolik Santo Paulus di Jalan Muhammad Toha 19 Bandung. Kira-kira seperti apa? Ikutin yuk. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, Pastor. Nah Pagi, adik-adik, kalau di Gereja Katolik ada seorang pemimpin agama namanya Pastor. Dan hari ini kita sudah bersama Pastor Pastor Tri, selamat pagi, selamat datang Mbak Lydia Mbak ya, Lydia. dan anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru di Gereja Katolik Santo Paulus, Jalan Muhammad Toha, Bandung. Nah adik-adik ini pengen tahu Pastor itu perannya sebagai apa ya di gereja ini? Ya. Pastor dari bahasa Latin artinya gembala. Saya pastor kepala paroki, jadi pimpinan di paroki atau wilayah Gereja Katolik Muhammad Toha dan sekitarnya, masuk dari Keuskupan Bandung, Mbak Lydia dan anak-anak. Setiap umat atau siapapun kami, orang beragama Katolik, setiap kali memasuki gereja memang biasa mengambil air suci. Biasanya dulu ada cawan kecil, tetapi sekarang karena masa pandemi dan mungkin baik akan diberlakukan seterusnya demi higienis. Jadi ini secara otomatis kemudian menghadap ke dalam gereja, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari Mbak Lydia, anak-anak dan Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya. Kita memilih bangku, sebelumnya berlutut, atau boleh juga menunduk begini, menghormati altar sakramen Maha Kudus, kemudian masuk dan berlutut untuk berdoa secara pribadi. Lalu kita duduk untuk menunggu dimulainya perayaan Ekaristi. Pastor itu kalau mimpin ibadah itu sendirian atau bagaimana Pastor? Dibantukah sama orang-orang dan seperti apa biasanya? Yang memimpin ibadat yang dinamakan dengan perayaan Ekaristi adalah imam. Dia bisa satu orang atau beberapa orang, tetapi pasti ada satu pemimpin utama di antara para imam itu. Lalu juga ada misdinar, pelayan misa, biasanya anak-anak usia SD atau SMP. Kemudian juga ada lektor yang membacakan kutipan-kutipan kitab suci. Juga ada asisten imam, bapak atau ibu yang membantu dalam perayaan Ekaristi, terutama untuk membagikan komuni atau tubuh Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita sudah sampai di depan tempat beribadat Gereja Katolik ini. Nah ada sebuah pertanyaan pasti ini dari adik-adik Pastor nih. Meja besar ini apa ya Pastor? Boleh dijelasin nggak? Di depan kita ini meja yang disebut sebagai meja altar, dialasi dengan taplak putih, dan disinilah dilaksanakan yang kami sebut sebagai kurban Ekaristi. Inti dari setiap perayaan Ekaristi yang intinya adalah konsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, Mbak Lydia. Oke. Nah di altar itu, di atas altar biasanya ada apa aja nih Pastor? Ya, ada buku, ini yang kelihatan sedikit merah, lalu juga ada salib meja, terus ada lilin, 2, kemudian dalam perayaan Ekaristinya nanti akan ada piala, ada sibori, kemudian ampul yang berisi air dan anggur, bahan-bahan untuk setiap perayaan Ekaristi. Kita lihat ada di belakang yang meja kecil itu ya. Ya. Oh itu juga digunakan Di untuk ya, perayaan. biasanya disiapkannya di meja kecil itu, kemudian nanti pada saatnya akan diletakkan di meja altar ini. Kalau di belakang altar ini ada tulisan satu dan juga ada salib, mungkin bisa dijelaskan sedikit Baik. adik-adik. Ini disebut sebagai tabernakel, di mana diletakkan sakramen Maha Kudus, roti yang sudah diberkati menjadi tubuh Kristus. Nah, di atasnya adalah salib besar dengan
tubuh Tuhan Yesus yang disebut korpus. Korpus dalam bahasa Latin artinya tubuh. Nah, ini juga salah satu penanda dari Gereja Katolik. Tabernakel ini berisi sakramen Maha Kudus atau tidak, itu bisa kita lihat pada lampu ini. Ini yang disebut sebagai lampu Tuhan. Kalau menyala berarti ada sakramen Maha Kudusnya di dalam. Kalau tidak ada biasanya dimatikan, bahkan juga pintu dari tabernakel ini dibuka. Demikian Mbak Lydia. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada dua mimbar di sini. Mimbar kecil biasa untuk imam atau pastor yang memimpin perayaan Ekaristi, membuka dan menutup perayaan Ekaristi itu. Kemudian ini mimbar yang lebih besar disebut sebagai mimbar sabda, di mana dibacakan kutipan-kutipan kitab suci, kemudian juga khotbah atau homili diadakan di mimbar sabda ini. Tetapi karena masa pandemi supaya tidak bergantian mikrofon, biasanya semua bagian yang dilakukan oleh imam boleh dilakukan di di mimbar kecil ini. Tadi juga mungkin penasaran, di sebelah kiri sini ada tempat berlutut ya Pak Sur ya? Ya betul. Patung, ini sebenarnya untuk apa nih Pak? Ya ini di banyak gereja Katolik biasanya ada patung Bunda Maria, tetapi kita meletakkan di sini adalah patung keluarga kudus, terdiri dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan kanak-kanak Yesus. Di depan, ya kami tidak menyembah patungnya, tetapi patung ini adalah sebagai sarana benda rohani, di mana kita bisa berdoa melalui perantaraan kanak-kanak Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya. Lihat sedikit ke kanan nih ada gong kecil. Nah, ini untuk Ya, apa nih? baik. Kita lihat di sini ada gong, tetapi juga ada lonceng yang tersedia di sini. Dua alat ini dipakai dalam perayaan Ekaristi, khususnya liturgi Ekaristi yang tadi sudah saya sebut, perubahan atau penyucian roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Peristiwa itu diiringi dengan lonceng dan pemukulan gong ini sebagai tanda kesakralan dari peristiwa itu. Demikian, Mbak. Ini sebenarnya untuk apa dan apakah dipakai setiap minggu atau bagaimana? Ini disebut sebagai bejana pembaptisan. Jadi air yang akan diberkati dan dipakai untuk pembaptisan diletakkan di dalam baskom yang ini sekarang terbalik karena tidak dipakai. Kemudian nanti diberkati, kemudian air yang dikucurkan ke dahi yang dibaptis akan jatuh ke baskom satunya di tempat yang satu yang lebih tinggi ini. Ini jadi disebut sebagai bejana pembaptisan. Nah, kita mau bergeser sedikit nih adik-adik. Pasti adik-adik tahu ini ada alat musik. Di sini namanya ada organ dan piano. Nah, alat musik ini fungsinya untuk apa nih Pak Sur? Setiap ibadat gereja Katolik memang ada lagu, dan supaya lagu itu terasa khidmat dan sakral diiringi dengan alat musik, organ, dan ini juga ada piano. Di gereja-gereja Katolik yang kuno, katedral misalnya ada orgel ya, tapi kalau gereja yang didirikan kemudian biasanya cukup hanya dengan organ ini saja. Oke, tadi kita sudah lihat alat musik. Nah, ada beberapa ruangan-ruangan kecil di dalam gereja ini. Ya. Salah satunya adalah ini. Betul. Boleh dijelaskan ke adik-adik nih, Pastor, ini apa? Ini adalah ruang pengakuan dosa. Di gereja ini ada 4 ruangan, masing-masing dibagi 2 ruangan lagi untuk mereka yang ingin mengaku dosa dan imam yang melayani pengakuan dosa. Nah, biasa yang mengaku dosa berlutut, lalu imamnya nanti di ruangan sebelahnya duduk. Nah, memang menjadi salah satu kekhasan gereja Katolik adalah sakramen pengampunan atau sakramen pengakuan dosa, di mana umat, juga bahkan imam, bahkan sampai paus sekalipun akan mengakukan segala dosanya. Tentu itu menjadi rahasia dari imam yang melayani pengakuan dosa tersebut. Aku penasaran nih Pastor, di Ya. sebelah kanan sini dan juga di seluruh gereja, nanti adik-adik mungkin bisa lihat ada gambar-gambar seperti ini. Ya, nah, betul. ini apa dan menggambarkan apa nih Ya. Pastor? Adalah relief dari
jalan salib. Ada 14, tetapi sekarang umum seperti di gereja ini juga 15 peristiwa dari perjalanan salib Tuhan Yesus. Hari besar agama Katolik itu apa aja dan itu merayakan apa? Dua perayaan besar dalam gereja Katolik, yaitu Hari Raya Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan Hari Raya Paskah adalah Hari Raya kebangkitan Tuhan Yesus setelah dia menjalani peristiwa perjalanan salib, disalibkan, wafat, dimakamkan, kemudian dia bangkit 3 hari setelah wafatnya itu. Itu dua perayaan besar dalam gereja Katolik, Mbak. Dari tadi beberapa kali Pastor menyebutkan mengenai sakramen Ekaristi. Mungkin adik-adik penasaran nih Pastor, boleh sedikit dijelaskan apa sih sakramen Ekaristi ini? Ya, Ekaristi dari bahasa Yunani, Ekaristein, yang artinya syukur. Jadi melalui perayaan itu kita hendak bersyukur atas cinta kasih Allah kepada umat manusia yang rela mengampuni dosa, kemudian nanti juga menjanjikan surga bagi mereka yang sungguh taat kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, kalau perayaan atau ibadah Ekaristi ini harus hanya dilakukan di dalam gereja atau mungkin bisa dilakukan di luar gereja nih Pastor? Secara resmi memang dilakukan di gereja, tetapi dalam kesempatan tertentu bisa juga di rumah umat, bisa bahkan di alam terbuka ketika ada acara camping atau kegiatan outdoor, kita diperbolehkan juga merayakan Ekaristi di tempat itu, tentu dengan persiapan untuk bisa merayakan Ekaristi secara pantas. Nah, saya tuh pernah lihat nih Pastor yang memimpin atau yang membantu di sebelah Pastor tuh tapi perempuan. Nah, itu disebutnya apa tuh Pastor? Nah, itu ada dua kemungkinan, yaitu awam yang tadi disebut sebagai asisten imam, tetapi juga ada mereka para suster ya, para biarawati yang memang sehari-hari memakai kerudung ya, seperti para saudari kami umat muslim ya, yang berjilbab, mereka para suster, para biarawati. Nah, suster sendiri apakah boleh memimpin Kalau perayaan? mereka tidak diperkenankan untuk memimpin perayaan Ekaristi, tetapi ibadat sabda atau doa-doa yang lain yang lebih singkat sifatnya itu dipersilahkan. Oke, nah tadi kita sudah lihat dalam gereja, saya jadi penasaran juga nih, apakah ada kegiatan-kegiatan sosial yang biasanya dilakukan di sekitar gereja nih Pastor? Iya, di dalam setiap perayaan Ekaristi memang ada pengumpulan derma yang kami sebut sebagai kolekte, dan dari kolekte itu yang diperoleh setiap bulannya di total 25% dialokasikan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sosial, baik intern umat Katolik sendiri maupun juga untuk masyarakat. Oke adik-adik, senang banget tadi kita sudah tur virtual ditemenin oleh Pastor Tri, udah dijelasin juga, terima kasih banyak Ya, Pastor. sama-sama Mbak Lydia. Pastor, sebelum kita tutup nih, Ya. ada salam yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Katolik sebelum memulai atau setelah pulang misalkan gitu, biasanya apa nih Pastor? Ya, kami mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri, damai sejahtera atau salam sejahtera itu cukup ya. Oh, okay. Kalau teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu ya Assalamualaikum ya. Oke, berarti salam sejahtera Pastor, Salam selamat pagi. sejahtera, Terima selamat kasih banyak pagi. adik-adik, sampai ketemu lagi. Oke adik-adik, tadi Pastor sudah menjelaskan kalau gereja juga memiliki kegiatan sosial, bekerja sama juga dengan warga sekitar. Kebetulan banget hari ini di Gereja Santo Paulus ada kegiatan bersama Puskesmas dan saya sedang bersama Dokter Ningsih. Ibu Dokter Ningsih. Nah, Dokter Ningsih boleh ceritain nggak ke adik-adik ini ada Ya. kegiatan apa nih Bu hari ini? Ya, hari ini adalah Hari Hipertensi Sedunia Oh. ya, yang dirayakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, dan hari ini adalah hari pertama tanggal 17 Mei ini kita mengadakan acara deteksi dini penyakit tidak menular. Oke, nah ini berkaitan dengan toleransi beragama ya Bu ya. Kebetulan kan ini tempatnya adalah ibadah gereja Katolik dan Ibu sendiri beragama yang lain. Nah, menurut Ibu kenapa sih kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan toleransi beragama seperti ini? Kenapa Bu? Boleh adik-adik dijelaskan sedikit? Iya, terima kasih. Ini bukan kegiatan yang pertama kami adakan di sini. Sebelumnya kami berkali-kali mengadakan vaksinasi massal di sini. Oh, Iya, oke. iya.
karena ini adalah kegiatan yang menyangkut semua, Oke. semua ya, tidak memandang agama, tidak memandang ras, suku. Jadi ini kegiatan untuk semua. Dan saya berterima kasih sekali pihak gereja membantu kami dalam hal menyediakan sarana prasarana. Bukan hanya untuk anak-anak sekolah yang sekolah di Yosudarso, tapi juga dengan warga sekitar Kelurahan Pungkur ini. Oke, jadi toleransi itu indah banget, kita bisa saling nolong adik-adik. Terima kasih banyak Ibu, semoga sukses Sama-sama. acaranya. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya adik-adik.